Apa ada hadisnya bila ada orang sholat dilarang gaduh? Ini mungkin di masjid Ustaz ya, atau di musola. Tetapi ramai kebanyakan iya betul. Tetapi ramai kebanyakan musola atau masjid waktu ada orang sholat mereka puji-pujian dengan suara keras. Ini gimana Ustaz? Kita melihat di dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah yang kita lihat di dalam Maktabah Syamilah, Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh bagi seseorang menjaharkan, maksudnya mengeraskan bacaan Al-Quran, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat, jika di situ ada orang yang sedang sholat yang kemudian terganggu. Nih, ada orang lagi sholat nih, kita juga lagi sholat, kemudian kita keraskan bacaannya, ya. Sama-sama sholat sunnah misalnya ya, kita keraskan bacanya Alhamdulillahirabbil alamin, karena memang malam hari kan jahar boleh, tapi di sampingnya juga lagi orang sholat, semacam itu mengganggu, nggak boleh. Padahal lagi apa? Sholat. Apalagi yang tidak sholat ya, apalagi yang tidak sholat, dia baca Al-Quran dan posisinya tidak sholat, di sampingnya ada orang sholat, lebih nggak boleh lagi. Padahal yang tadi sedang sholat saja nggak boleh, apalagi sedang tidak sholat. Nah, maka lebih tidak boleh lagi. Terlebih orang sedang tidak sholat dan bukan baca Quran. Apa tadi dalam pertanyaan? Sebelum sholat puji-pujian apa dengan suara speaker keras gitu ya. Ya lebih tidak boleh lagi. Wong sedang sholat saja nggak boleh. Kemudian tidak sedang sholat baca Quran saja nggak boleh, ketika ada orang sholat yang terganggu, apalagi selain Quran, puji-pujian lebih tidak boleh lagi. Dan nyata-nyata puji-pujian orang memandangnya itu kan bentuk takarrub kepada Allah, suatu amalan yang merupakan ibadah. Sebelum sholat puji-pujian dulu, malah itu bentuk penyimpangan ya, karena tidak pernah dicontohkan di dalam syariat. Sebelum sholat, sebelum diiqomati, ada puji-pujian, dikeraskan membaca apa, kadang juga bentuknya nyanyi-nyanyi misalnya apalah gitu ya. Maka tidak boleh, karena tidak ada tuntunannya sebelum sholat menunggu iqomah puji-pujian semacam itu dengan speaker, gak ada tuntunannya. Okay. Bahkan kalau nggak salah baiknya malah kita mengisi dengan doa saja. Iya, betul sekali. Doa di antara adzan dan iqomah tidak ditolak, sehingga jangan disia-siakan. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk berdoa, ya jangan disia-siakan. Nah, kalau digunakan untuk hal-hal yang lain ya sayang sekali gitu ya. Nah, ini fatwanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Juga ada di dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas kullukum yunaji rabbahu fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qiraah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya seluruh kalian sedang bermunajat kepada Rabb-nya, maka janganlah sebagian kalian mengganggu dengan mengeraskan bacanya sebagian yang lainnya. Sunan An-Nasa'i Al-Kubra. Nah, yang Nabi tegur di sini siapa? Ini sama dengan fatwanya Ibnu Taimiyah. Jadi persis dengan disebutkan dalam hadis. Yang Nabi tegur adalah orang yang sholat yang mengeraskan bacaannya, yang di sampingnya juga lagi ada orang sholat yang merasa terganggu. Jadi jangan dikeraskan. Soalnya yang lagi sholat di sampingnya terganggu. Apalagi baca Quran di luar sholat, apalagi yang dibaca bukan Al-Quran. Nah, gitu jelas. Jadi hadisnya ada dalam Sunan An-Nasa'i. Demikian, Fatihah. Iya, baik, jazakallahu Ustaz.